salah satu data konsultan, data analis, associate-nya data konsultan. Ada Ana di sini. Ini adalah rekaman lanjutan dari podcast yang sebelumnya sudah kita bikin ya, data konsultan X podcast dialog gue. Sebelumnya kita udah bahas banyak tentang kenapa Ana pilih jurusan statistik, terus gimana sih role kerjanya yang sekarang. Ini adalah lanjutannya dari podcast. Kalau yang belum nonton atau dengerin obrolan kita, boleh cek di playlist ada di dialog with the data analyst. Oke, Ana, apa kabarnya, Nak? Hai, Ana. Hai, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik ya. Walaupun masih di rumah, banyak kan kerja sama laptop, nggak ketemu orang, ya so far so good lah. Oke. Seneng banget akhirnya kita bisa ngelanjutin part 2-nya ya. Kemarin kita ngobrol by phone aja karena emang kolaborasinya sama di podcast kan ya. Jadi kita pengen lanjutin supaya mukanya kelihatan bisa tampil di YouTube channel. Yeay. Um, Sebelumnya kita mungkin udah pernah ngobrolin ya Nak, tentang pilih jurusan statistik. Statistiknya tuh kayak gimana dan sebagainya yang ada di part pertama. Nah, pertanyaan besarnya adalah selanjutnya, akankah kamu merekomendasikan misalnya orang-orang untuk masuk ke jurusan statistik? Ngerekomendasin orang buat kuliah, apa ya, kuliah itu kan Ya, investasi jangka panjang gitu. Nanti mereka akan menggunakan status kuliahnya itu buat cari kerja, buat yang lain-lain. Jadi kalau ngerekomendasiin itu sebenarnya balik lagi ke mereka sebenarnya sukanya apa, lebih arah mana. Kalau dia nggak suka hitung-hitungan, percuma juga disuruh statistik, karena nanti khawatirnya dia nggak survive. Terus jadi kayak, kok dulu gue ngikutin sini ya, gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya ditanya, statistik itu oke nggak sih buat dijadiin jurusan kuliah? Oke gitu. Terus mungkin harus jelasin dulu nanti alurnya, kayak rule of thumbs-nya lah, apa yang akan dipelajarin dan bla bla bla. Nggak cuma hitung-hitungan manual kan sebenarnya. Kita juga akan melakukan programming, kita akan bermain-main dengan komputer malahan banyaknya. Jadi mungkin kayak ya hitung-hitungan dan teorinya itu kayak berapa semester, sisanya apa, dan nanti kayak ada penjurusannya apa gitu. Jadi kalau ngerekomendasiin sih mungkin lebih ke enggak, tergantung kayak harus ngikutin dia senangnya apa. Kalau dia senangnya kayak lagi berdebat ya kan, ngapain kita suruh ikut statistik, ya bisa aja, cuman kayak mereka harus yakin mereka akan survive di dunia itu ketika mereka kuliah. oke. Balik lagi nih, kemarin juga mungkin udah sempat dimention ya. Sekarang kan role kerja kamu kan jadi dosen ya, di, apa namanya, pengajar ya Bu, di Hmm. suatu lembaga gitu. Eh, tapi non statistik ya. Gimana cerita lengkapnya nih? Role kerja kamu sekarang gimana detailnya gitu? Kalau ditanya itu ya jadi kayak dari sekian banyak hal yang dipelajarin waktu kuliah, ya emang kayak kalau sempet kayak sadar sih ada nggak sih kayak meme gitu di statistik yang kuliahnya belajarnya kalkulus bla 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 gitu, terus ternyata pas kerja kepakainya cuma Excel kayak itu. Salah satu yang dialamin juga sebenarnya, karena ada di dunia yang non statistika. Cuman lebihnya lagi adalah kita bisa ngajarin orang sense of data gitu, cara melihat data, gimana kita bisa bercerita, gimana kita bisa ngambil insight. Even kayak misalnya kita cuma punya data
ternyata dengan statistik kayak we can solve with data and it make us more uh, bahasannya kita itu jadi lebih terpercaya gitu. Berarti role kerja kamu kan yang pertama di tenaga pengajar, dosen di jurusan yang arahnya pendidikan kan ya. Case-nya semacam tadi itu ya contohnya. Terus aku masih dengar juga kamu banyak ikut freelance project apa aja tuh, kaitannya apa, tentang statistik atau gimana? Kalau basis kerjaannya juga emang pasti banyaknya statistik ya. Ada juga misalnya sama data konsultan kayak kita menerima jasa olah data. Banyak orang yang kadang mungkin analisisnya tuh terlihat sederhana, cuman mereka bingung karena udah keduluan terpaku sama rumus-rumusnya gitu. Padahal secara logika, secara ini itu harusnya mudah. Dan di sini juga itu semakin kita tahu gitu. Orang-orang emang kayak butuh sebenarnya belajar statistika karena pasti karena kepake ya mungkin kalau di dunia pendidikan ngelihatnya cuman di apa ya yang dibuat tugas akhir doang buat deskripsi aja gitu tapi ternyata di dunia kerja itu juga akan sangat pakai jadi kayak kalau selain ngajar di jurusan yang pendidikan kan juga sempat ngajar di ekonomi ya jadi kayak di sana juga akhirnya kayak kita bisa sharing-sharing gimana mereka bisa melihat misalnya apa ya contohnya oh ini misalnya mereka udah ngeluarin biaya promosi terus akhirnya mereka yakin bahwa promosinya ini itu cocok gitu atau misalnya gimana promosinya ini akhirnya berhasil meningkatkan apa namanya penjualannya atau gimana dan misalnya pada beberapa case itu kan ngajarnya emang kebetulan di kayak jurusannya ekonomi syariah nih jadi kayak mereka melihat gimana sih pemahaman orang tentang ekonomi syariah kan maksudnya kalau kita cuma lihat datanya biasa itu kan cuma jadi persepsi aja tapi di sini kalau kita udah masukkan gitu kita hubungkan sama analisis statistik jadi kayak kita bisa semakin yakin ya ada semacam validasinya lah nggak cuma sekedar ngomong doang gitu. Jadi bisa dibilang nggak kalau menurut kamu nih kenapa orang perlu belajar statistik sih sebenarnya? Karena statistik itu penting klise banget ya cuman apa ya kalau kemarin tuh aku sempat akhirnya pengen menemukan titik itu ngasih tahu orang kenapa kita harus belajar statistik karena memang ada kalanya kita nggak bisa melihat sesuatu itu secara keseluruhan kan misalnya even kayak kasusnya corona kita pengen bilang daerah ini zonanya hitam kan kita juga nggak bukan berarti semuanya di sana kena corona ya kan tapi dari kayak kita cuma nguji sebagian orang ternyata banyak lalu kita bilang dia kena kok di sana zonanya hitam gitu masuk kategorinya apa yang di sini udah berkurang lalu dia berganti jadi zonanya hijau nah itu kan yang kita capture apa yang kita capture itu hanya sebagian dari datanya jadi kayak cuma sampelnya aja tapi kita bisa mengeneralisir kesimpulannya buat seluruh orang yang ada di daerah itu gitu kan nah itu kan statistik term ya jadi ada pola statistik yang diterapkan di sana kan gak gampang maksudnya pertama mereka melakukan tracking dong sampai orang tahu kalau misalnya tiba-tiba aku atau kamu gitu yang kita nggak punya misalnya eh, historik dari mana-mana nggak pernah ketemu orang yang aneh-aneh terus misalnya kayak kita dicek tetangga kita yang nggak aneh-aneh terus kayak oh hasilnya negatif terus jadinya aman padahal ternyata samplingnya itu harusnya orang yang sering pergi-pergi orang yang ada interaksi kalau mereka nggak tersampel akhirnya tidak bisa tercapture kan jadi salah juga jadinya berarti kan memang ada statistik yang diterapkan di sana ada ilmu statistika yang kita masukkan di sana jadinya makanya kenapa kita harus belajar statistik ya emang karena itu penting statistika itu bisa membuat kita apa ya jadi kayak ada kita cuman pakai small sample gitu kita cuman ambil sebagian dari data tapi kita bisa ambil kesimpulan untuk keseluruhannya yang mana memang kayak harus tetap kita sadari bahwa uh, apa sih emang ada errornya cuman kan seenggaknya kita jadi punya bayangan oh ternyata kejadian sebenarnya ini kayak gini gitu ya kan dan lagi kalau kalau jadi ada salah satu quote yang diajarin sama dosen aku itu adalah semua model itu salah cuman pasti ada yang berguna gitu ya, karena emang ya namanya juga kita kan menduga jadi emang pasti semua modelnya itu salah tapi pasti ada gunanya
dosen berarti se-life relate itu ya statistik. Karena corona pun case-nya hitungnya ilmu statistik ya. Makanya jadi penting Ya, dan jadi hal yang di-highlight kenapa kita perlu belajar. Bisa diaplikasiin ternyata se-life relate di keseharian banget ya Bu berarti. jadi kan balik lagi statistika itu adalah tools. Dan ketika kita mau main-mainkan itu, kita bisa bangun persepsi orang. Sama kayak kalau masih ingat ya di awal-awal pertengahan tahun kemarin lah sempat heboh yang data corona, bla bla bla, kayak bener nggak sih datanya kayak gitu. Nah, itu kan balik lagi cara kita menampilkan datanya, penyajiannya gimana itu akan mempengaruhi asumsi orang kan. Kadang tuh kayak ada yang terlewatkan, mungkin dia nggak lihat kayak ini ternyata datanya apa gitu, ini datanya apa, jadinya akhirnya bisa membentuk asumsi-asumsi sendiri kan. Atau kayak kalau misalnya dulu kasus politik orang-orang kok yang di sini yang menang si calon A, yang di sini yang menang di calon B, yang benar yang mana? Ya tadi balik lagi, ya mungkin semuanya dua-duanya salah, cuma dia ada gunanya ya tadi misalnya membangun persepsi orang atau gimana. Sama kayak survei elektabilitas ya ribut ya. Kan lagi mau musim corona nih gitu, misalnya kayak kita bisa aja ngecek terus ternyata dapat hasilnya yang ini calon A lebih tinggi daripada calon B. Ya, aslinya ya kita juga nggak tahu karena kan balik lagi dia nge-sampelnya orang yang gimana. Jadi bisa aja semuanya itu dibangun by design, ada tujuannya, kayak dia bikinnya sesuai purpose-nya dia masing-masing. Jadi kayak kita bisa aja ini salah sih kayak. Cuman kita bisa lie with statistik, even ada bukunya kayak gitu, how to lie with statistik, emang bisa banget kita membangun. Sama kayak orang jualan gitu, misalnya dia bilang ini produknya kita disukain 9 dari 10 orang, bahkan kita nggak tahu 9 dari 10 itu yang kayak gimana gitu. Itu kan diterapin kan di ekonomi, statistik banget dan gelisah sebenarnya. Materi ya, materi iklan. Oke, oke. Berarti ini di episode pertama kali ini kita udah ketemu sama yang case statistik di pendidikan, statistik di ekonomi, sama statistik di sehari-hari. Misalnya contohnya di kasus kejadian pandemi ini. Nah, di dialog with data analyst ini kita akan ketemu lagi sama data analyst associate yang lain dan akan ngobrol lebih banyak lagi case-case yang lain, contoh-contoh yang lain. uh, Statistik bisa dipakai di mana aja sih? Gimana sih statistik dipakai di dunia lain? Atau gimana sih kerjanya seorang data analis? Um, Nanti mungkin kita akan lanjutin episode-episode selanjutnya. Stay tune terus di Instagram dan juga YouTube channel kita di Data Konsultan. Karena kayaknya obrolan ini nanti mungkin ada lanjutannya lagi kali ya, Bu? Terkait Ada next sama. generationnya. Tapi so far menarik banget sih, karena ternyata corona pun ini banget ya, apa dipakai di dalamnya bisa diaplikasikan statistik juga berarti kan. Ya kalau kayak bahasa gaulnya everything can relate gitu kan sama statistik. Oke, oke, oke. Ada close statement nggak sebelum kita menutup episode 1 ini? Proses closing statementnya itu adalah apa ya, jadi kayak kalau tadi mungkin kayak misalnya aku ditanya pernah nyesel nggak sih ngambil jurusan statistika gitu, kayak jadi kalau aku kembali lagi ke belakang di hari-hari sebelum ini, meskipun kayak beberapa kali aku berpikir kok wah kayaknya enak ya jadi psikolog, kok kayaknya enak ya jadi kayak gini gitu kan, pernah ngerasain kayak momen-momen itu gitu kalau ngeliat kerjanya orang. Tapi kalau aku kembali lagi ke momen dimana kayak akan memutuskan untuk kuliah apa, aku yakin aku bakal tetap memilih statistika sebagai jalan hidup. Iya. Selain karena apa ya, kayak kadang kalau kata temen aku itu ada yang apa sih bahasanya, oh ya ding, kayak kalau dari yang pernah aku update tuh kayak salah satunya di Instagram aku kayak salah satu hal yang paling menyenangkan dari menjadi statistisi gitu, statistician itu adalah kita bisa main-main di everybody's backyard. Jadi kayak kita bisa tahu dapurnya orang gitu, kita bisa ngopok-ngopok, kita bisa gangguin mereka gitu. Bahkan kita apa yang kita rekomendasikan itu bisa mengganti insight-nya mereka, mengganti rekomendasinya, conclusion-nya, ya kan? Jadi kayak ya it's kayak the best It's part of fun. It's exciting ya actually. kayak adalah keputusan terbaik yang sudah dipilih terkait jurusan kuliahnya.
Oke, oke, oke. Oke, oke. Seru banget sih. Ternyata emang apa namanya banyak banget ya hal yang bisa kita lakuin dengan statistik. Terutama tadi kalau di episode satu ini kita ketemu sama ekonomi, pendidikan, sama life relate. Nanti kita next akan bikin lagi episode yang lainnya. Tonton terus ya YouTube channel Data Konsultan. Ana. Thank you juga. Oke, bye.